Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina wa Bapak Ibu, teman-teman sekalian senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali pada pertemuan minggu kedua setelah kita melewati minggu pertama, yang mana kita secara saksama diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Ibu Dr. Fatma Supamenah selaku Ketua Program Studi Prodi Magister Tadris Matematika terkait dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika. Nah, di sini kemudian kemarin dalam prospek pembelajaran ada beberapa tahapan pembelajaran yang mana diberikan tanggung jawab oleh kita untuk bagaimana memilih beberapa tahapan pembelajaran yang sudah dijelaskan sama Ibu Dokter. Dan pada kesempatan ini saya akan memilih salah satu judul tahapan pembelajaran, yakni terkait dengan pembelajaran kooperatif learning. Nah, Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah terlebih lanjut terkait dengan pembahasan pembelajaran kooperatif, perlu kita bahas poin-poin apa saja yang kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kita akan menjelaskan terkait dengan apa sih pengertian daripada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita akan membahas terkait dengan karakteristik pembelajaran kooperatif. Dan yang ketiga adalah kita akan belajar tentang prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Dan yang keempat adalah kita akan belajar tentang prosedur pembelajaran kooperatif. Dan yang kelima adalah kita akan mengetahui sejauh mana keunggulan daripada proses pembelajaran kooperatif itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kelemahan daripada pembelajaran kooperatif itu sendiri. Itulah sub dan poin-poin pembelajaran kooperatif yang akan nantinya saya akan mencoba membahas pada kesempatan ini. Baik, pertama yang perlu kita bahas pada kesempatan ini sesuai dengan poin-poin tadi yang kita sudah jelaskan sebelumnya, bahwa yang pertama yang kita jelaskan di sini adalah pengertian daripada pembelajaran kooperatif. Nah, pengertian pembelajaran kooperatif definisi secara umum yakni adalah berfokus pada penggunaan kelompok kecil untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar. Itu adalah definisi umum. Sedangkan menurut teori Slavin dan koleganya yakni Robert di tahun 2005 yang mendefinisikan terkait dengan pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana sistem belajar bekerja kelompok itu berjumlah sekitar 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang peserta didik lebih bergairah dalam belajar. Nah, teori Slavin dan Robert ini lebih menekankan kepada pembelajaran secara kolaboratif sehingga dapat merangsang peserta didik itu lebih aktif atau lebih bergairah dalam suatu proses belajar. Karena mereka berpendapat bahwa biasanya kalau proses pembelajaran secara mandiri itu tidak lebih mengembangkan potensi akademik peserta didik secara personil atau secara individu. Nah, yang kemudian disepakati dalam proses pembelajaran cooperative learning ini, yang kemudian dibentuklah kelompok-kelompok yang terdiri atas beberapa komponen tadi, baik berjumlah 4-6 untuk lebih mengaktifkan potensi-potensi siswa yang memang potensi akademiknya di bawah rata-rata. Yang kemudian nanti dibentuklah kelompok pembelajaran untuk bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa yang tadinya lemah sehingga bisa mengungkapkan berbagai ide, berbagai gagasan yang mungkin
disampaikan dalam diskusi-diskusi kelompok itu. Yang kemudian inilah tidak menjadi hambatan yang bersangkutan untuk mengungkapkan berbagai alasan, berbagai ungkapan yang mungkin disampaikan dalam proses pembelajaran kooperatif itu sendiri. Itulah yang mungkin menjadi alasan daripada kedua teori ini yang sudah dikemukakan oleh teori Slavin dan koleganya adalah Robert di tahun 2005. Selanjutnya terkait dengan karakteristik pembelajaran kooperatif. Nah, menurut Suyanti di tahun 2010 halaman 99 sampai halaman 100 dalam bukunya, beliau mendeskripsikan karakteristik pembelajaran itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah pembelajaran secara tim, yang kedua didasarkan pada manajemen kooperatif, dan yang ketiga adalah kemauan untuk bekerja sama, dan yang keempat adalah keterampilan bekerja sama. Nah, yang pertama adalah pembelajaran secara tim. Nah, di dalam pembelajaran kooperatif ada juga pembelajaran secara tim. Nah, ini merupakan tempat untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat siswa belajar. Semua anggota kelompok tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua adalah didasarkan pada manajemen kooperatif. Nah, pada manajemen kooperatif itu mempunyai 4 pilar utama. Yang pertama adalah perencanaan, kedua organisasi, ketiga pelaksanaan, dan keempat adalah kontrol. Nah, yang pertama perencanaan. Nah, perencanaan ini dia lebih menunjukkan bahwa pembelajaran memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Yang kemudian yang kedua, fungsi organisasi. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pekerjaan bersama antara setiap anggota kelompok. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan melalui langkah-langkah pembelajaran yang sudah ditentukan, termasuk ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama. Sedangkan yang keempat adalah fungsi kontrol. Nah, fungsi kontrol di sini ya lebih mengarah atau lebih menunjuk bahwa dalam pembelajaran kooperatif itu ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui tes maupun non-tes. Nah, sedangkan karakteristik yang ketiga adalah kemauan untuk bekerja sama. Nah, keberhasilan dalam pembelajaran kooperatif itu ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Nah, oleh sebab itu prinsip bekerja sama perlu ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif, sehingga setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, akan tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu, misalnya siswa yang pintar membantu siswa yang kurang mampu atau kurang pintar. Dan yang keempat, karakteristik yang keempat adalah keterampilan bekerja sama. Nah, kemampuan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktekkan ya melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambar dalam keterampilan bekerja sama. Dengan demikian siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain. Baik, selanjutnya prinsip dasar pembelajaran kooperatif. Nah, di sini ada 4 prinsip dalam proses pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah prinsip ketergantungan positif atau positif independensi. Yang kedua adalah tanggung jawab perseorangan atau individual accountability. Dan yang ketiga adalah interaksi tatap muka atau face to face. Dan yang keempat adalah partisipasi dan komunikasi. Nah, yang pertama prinsip ketergantungan positif. Nah, untuk terciptanya kelompok kerja yang lebih efektif dan lebih efisien, maka setiap anggota kelompok masing-masing perlu membagi tugas sesuai dengan tujuan kelompoknya, sehingga tugas tersebut tentu saja disesuaikan dengan kemampuan setiap anggota kelompok. Inilah yang kemudian menjadi hakikat daripada ketergantungan positif. Artinya tugas kelompok tidak mungkin bisa diselesaikan manakala ada anggota yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya, dan semuanya memerlukan
kerjasama yang baik dari masing-masing anggotanya. Nah, selanjutnya prosedur pembelajaran kooperatif. Nah, menurut Sanjaya di tahun 2006 pada bukunya halaman 248, ia menjelaskan prosedur pembelajaran kooperatif itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah penjelasan materi, yang kedua adalah belajar dalam kelompok, dan yang ketiga adalah penilaian, dan yang keempat adalah pengakuan tim. Nah, yang pertama adalah penjelasan materi. Nah, ini diartikan sebagai suatu proses penyampaian materi awal terkait dengan pokok materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, dan selanjutnya siswa diarahkan untuk membentuk kelompok belajar. Nah, tujuannya adalah tahapan ini untuk siswa dapat memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru yang bersangkutan. Yang kedua adalah belajar dalam kelompok. Nah, setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok bahasan, selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Nah, perlu diketahui bahwa pengelompokan dalam pembelajaran kooperatif bersifat heterogen. Artinya kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan-perbedaan setiap anggotanya, baik itu perbedaan gendernya, latar belakang agama, sosial ekonomi, etnik, serta perbedaan kemampuan akademik. Jadi ada kala siswa yang berkemampuan akademik yang pasif dan non pasif. Sedangkan yang ketiga adalah penilaian. Nah, penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Dan yang keempat adalah pengakuan tim. Nah, pengakuan tim atau disebut dengan team recognition adalah penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah. Ini yang kemudian diharapkan dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi dan juga membangkitkan motivasi tim lain untuk lebih mampu meningkatkan prestasi-prestasi mereka. Baik, selanjutnya apa sih keunggulan daripada pembelajaran kooperatif itu sendiri? Nah, di sini saya merangkum dalam 5 keunggulan pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah dapat melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dalam suasana belajar mengajar yang bersifat terbuka dan secara demokratis. Dan keunggulan yang kedua adalah siswa tidak hanya sebagai objek belajar, melainkan juga sebagai subjek belajar, karena siswa dapat menjadi tutor sebaya bagi siswa lainnya. Dan keunggulan yang ketiga adalah siswa juga dilatih untuk bekerja sama, karena bukan materi saja yang dipelajari, akan tetapi juga tuntutan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal bagi kesuksesan kelompoknya. Dan keunggulan yang keempat adalah dapat mengembangkan aktualisasi berbagai potensi dalam dirinya yang telah dimiliki oleh pesertanya tersebut. Dan keunggulan yang kelima adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar, untuk memperoleh dan memahami pengetahuan yang dibutuhkan secara langsung. Dan selanjutnya, apa sih kelemahan daripada pembelajaran kooperatif itu sendiri? Nah, tadi kita sudah membahas tentang keunggulan-keunggulan daripada pembelajaran kooperatif, dan selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan daripada pembelajaran kooperatif itu sendiri. Di sini juga saya merangkumkan dalam 5 poin, yakni yang pertama adalah siswa yang dibagi dalam kelompok kemudian diberikan tugas, akibatnya siswa merasa tinggal sendiri, dan karena mereka belum berpengalaman, mereka merasa bingung dan tidak tahu bagaimana harus bekerja sama menyelesaikan tugas tersebut, sehingga menimbulkan kekacauan dan kegaduhan. Dan kelemahan yang kedua adalah saat diskusi di kelas kadang-kadang didominasi oleh orang-orang yang peserta didik yang aktif dan
yang pasif dia lebih kecimbung untuk memperlemah wawasan akademiknya. Jadi dalam pembelajaran ini juga dituntut untuk bagaimana kita mengembangkan potensi akademik kita. Namun ini adalah salah satu kelemahan daripada pembelajaran kooperatif itu sendiri. Dan kelemahan yang ketiga adalah ketakutan beberapa siswa untuk mengeluarkan ide. Nah, ini yang kemudian menjadi asbab bagi peserta didik yang kemudian ada bakat yang tersembunyi di dalam dirinya, namun tidak semerta-merta untuk bagaimana mengeluarkan potensi yang telah dimiliki itu. Makanya dibentuk adalah suatu kelompok untuk bagaimana lebih mengefektifkan potensi daripada siswa yang bersangkutan. Dan kelemahan yang keempat adalah bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip. Nah, kadang kalau dalam situasi diskusi itu juga kadang ada objektif dan ada yang tidak objektif. Nah, tidak objektifnya itu karena merasa ini adalah tugas kelompok, sehingga yang tadinya punya tanggung jawab secara mandiri, ia lebih menekankan kepada teman yang lain, sehingga dia lebih mengedepankan mengobrol atau membicarakan hal-hal yang memang tidak bermanfaat dalam diskusi kelompok tersebut. Dan kelemahan yang kelima adalah ketidakmampuan semua siswa untuk menerapkan model, sehingga banyak waktu yang tersisa untuk menjelaskan mengenal tentang proses pembelajaran kooperatif. Nah, kadang kalau kita tidak memahami betul apa sih materi-materi yang dijelaskan oleh guru baik dari awal sampai akhir, kita tidak pernah memahami. Apalagi kita dihadapi dengan siswa yang memang punya kemampuan di bawah standar yang pada umumnya kita ketahui. Nah, ini yang kemudian memperlemah wawasan ke depan ketika nanti ia sudah menjadi lulusan-lulusan yang ada di sekolah tersebut. Baik, cukup sekian diskusi atau pembahasan kita pada kesempatan ini terkait dengan proses pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.